Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya Lur Samsul Hadi, dan masih di channel kebanggaan, channel Trigona Home. Oke Lur, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu tentang seputaran lebah apis cerana. Nah, pasti dulur-dulur penasaran kan? Jadi tema kali ini ya Lur, penyebab gagalnya pemasangan glodok atau jebakan lebah apis cerana. Saya jelaskan sedikit. Nah, jadi di sini dulur-dulur semua itu apabila memasang glodok di hutan atau di alam liar itu katakanlah 1 bulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan, dan pada akhirnya setelah kita lihat itu masih nggak ada, lebahnya itu masih kosong, itu kan perlu dipertanyakan, apa sih yang salah? Ya, apa sih yang salah? Nah, di sini kami akan mengupas tuntas bagaimana penjelasannya dan solusinya. Simak video ini sampai habis. Oke Lur, sekarang saya sudah di hutan dan ini rencana mau lihat perangkat jebakan yang tadi saya bicarakan. Kalau misalkan nanti jebakan itu belum ada lebah madunya, nanti kami ingin memberitahukan pengalaman atau edukasi atau cara bagaimana lebah nanti bisa cepat memasuki atau bersarang di perangkap itu tadi. Oke, tetap ikuti video ini sampai habis. Nah Lor, sekarang kita sudah tahu kan seperti ini keadaannya. Ini dari awal memang ada kesalahan saat kami menaruh di sini, dan pastinya buat dulur-dulur semua itu kita harus berhati-hati atau harus ekstra itu ya, untuk memindahkan, untuk menaruh jebakan itu ya. Jadi nggak bisa asal-asal, kita punya trik sendiri agar nanti si lebah itu bisa cepat bersarang di perangkat kita. Oke, enggak usah lama-lama ya Lur. Sekarang kita ke bawah, kita bawa ininya, dan nanti saya kasih edukasi atau suatu pengalaman dari kami. Oke, tetap ikuti video ini sampai habis. Saya ambil dulu. Sekarang saya sudah ke bawah ya kotaknya, dan sekarang kita review satu persatu mana yang bisa menyebabkan si lebah tidak mau bersarang di kotak ini. Sekarang kita buka untuk kotaknya. Nah, seperti ini ya Lur. Ternyata ini permasalahannya. Yang pertama, kotak lebah ini kelembapannya sangat tinggi, atau kemungkinan besar dulunya ini kayu yang kurang kering, bisa jadi seperti itu, ataupun ini tidak ada atapnya, jadi pas waktu hujan air akan masuk ke dalam ini. Dan yang jelas untuk lebah apis sendiri, kalau misalkan tempatnya lembab seperti ini terus banyak yang basah seperti ini, kemungkinan besar si lebah tidak akan mau bersarang di tempat tersebut, seperti itu ya Lur. Oke Lur, dan dari bau kayunya ini juga sangat menyengat ya Lur, karena gini, saya jelaskan dikit. Untuk si lebah apis sendiri itu tidak suka dengan kayu atau glodok yang berbau menyengat. Saya kasih contoh, yaitu kayu pinus ataupun kayu meranti, damar, itu kan baunya sangat menyengat sekali ya Lur. Jadi usahakan nanti kalau misalkan dulur-dulur semua itu mau membuat kotakan jebakan lebah, usahakan kayunya itu yang kayu tidak berbau menyengat. Nah, ini kebetulan kotak saya ini kayunya kayu pinus, jadi itu baunya ini sangat menyengat sekali, ada khasnya sendiri kayu pinus. Oke, ini sekarang sudah selesai untuk modelnya untuk
penelitiannya masalah bau, masalah kelembapan, dan masalah tutup atas. Sekarang kita akan mulai tata cara bagaimana agar si lebah itu bisa bersarang di kotak ini dengan cepat. Saksikan video ini sampai habis. Oke lur, sekarang kita mulai satu persatu untuk menyiapkan kotak lebah agar cepat disarangi atau ditempati sama lebah tersebut. Yang pertama kita mulai dari kayu ya. Untuk kayunya usahakan kayu yang kering, jangan yang basah atau lembab. Misalkan kayunya ini masih basah, dijemur lagi supaya kering ya lur ya. Nah, terus selanjutnya dari tingkat bau, usahakan kotak tersebut atau kayu tersebut dengan bahan baku yang kayu yang tidak berbau seperti itu lur. Dan tahap selanjutnya untuk kotak ini ya lur, untuk kotak yang kita persiapkan ini dibakar dulu atau diasapin. Karena apa itu, si lebah sendiri dia akan suka atau lebih demen dengan tempat yang dalamnya itu netral, nggak ada bau terus kering seperti itu ya. Pokoknya lebah itu tidak suka dengan yang lembab seperti itu. Sekarang kita bakar dulu ini. Nanti habis ini kita taruh lagi di tempat semula, dan nanti saya akan kasih atap. Tapi atapnya untuk sekarang kami tidak membawa, mungkin nanti sore atau besok pagi kami menyusul akan saya kasih atap di atas. Untuk atapnya sendiri banyak berbagai itu ya lur, banyak, bisa pakai seng, bisa pakai yang karpet itu, yang talang karet itu, yang talang karpet itu juga bisa digunakan. Pokoknya terserah dulur-dulur semua mana yang lebih enak dipakai untuk atapnya. Yang penting air di waktu hujan tidak masuk ke dalam kotak tersebut. Oke, sekarang saya bakar dulu ini. Nah, untuk pembakarannya seperti ini ya lur. Oke lur, jadi di sini saya ingin membahas sedikit mengenai kayu pinus ya lur. Jadi gini, saya jelaskan sedikit ya. Untuk kayu pinus ini dia mengandung resin dan sangat bagus sekali untuk setup ataupun kotak-kotak budidaya, khususnya untuk kelanceng, jenis-jenis kelanceng ya lur. Tapi beda lagi untuk jenis lebah apis, kami sarankan kepada dulur-dulur semua jangan menggunakan kayu pinus. Karena kayu pinus itu mengandung bau menyengat, ada ciri khasnya bau, dan itu menyebabkan si lebah apis tidak mau menempati geludukan tersebut. Kami ini sudah mengedukasi atau membuat penelitian ada beberapa kali. Kami membuat dari geludukan getah geludukan kayu pinus, dan di situ si lebah apisnya pada kabur semua. Di waktu itu ini saya cerita dikit ya. Di waktu itu ini sudah saya kasih itu ya lur, saya kasih sekar ratu, dan waktu itu ratunya itu ditinggal di dalam itu. Jadi di dalam sendiri itu ratu mati. Untuk koloninya sendiri itu kabur. Karena apa? Kemungkinan besar kayu pinus itu mengandung bau-bau yang menyengat, dan akhirnya si lebah tidak betah di tempat itu. Itu sudah saya pindahkan dari alam liar ke kotak budidaya ya lur. Apalagi kalau kita memasang jebakan dengan kayu-kayu pinus tersebut, kemungkinan besar si lebah tidak akan menempati tempat itu. Nah ya lur, ini sudah selesai. Untuk pengasapan atau pembakarannya sudah selesai, dan ini nanti akan saya pasang di tempat sini aja. Ini lebih dekat, lebih enak, karena di sini di hutan sama aja ya naruh tempatnya. Karena lebah sendiri itu untuk masalah tempat itu aslinya itu tidak terlalu maksudnya nggak pilih-pilih gitu ya, tempatnya itu sembarang. Yang penting untuk glodoknya ini harus benar-benar kering ya, harus benar-benar kering, dan untuk baunya itu yang polos, yang nggak ada baunya seperti itu. Saya kasih contoh satu aja, biasanya kayu kelapa ya lur, kayu glugu seperti itu. Biasanya kalau di sini kebanyakan itu kayu glugu.
utuh itu dibelah, terus itu dipahat, dikeruak tengahnya itu, habis itu dikasih bolongan untuk keluar masuk si lebah. Udah, itu ditaruh di sembarang tempat aman. Karena itu nanti kayu glugu itu kan otomatis tebal ya lur, karena kayu kelapa utuh itu dibelah tengah itu walaupun tidak dikasih atap, itu kemungkinan besar si air itu tidak akan masuk ke dalam dan tingkat kelembapan itu masih terjaga di dalamnya. Oke lur, sekarang kita pasang di tempatnya karena waktu ini sudah agak menjelang sore, jadi kami mengoptimalkan untuk pemasangan ini. Kemungkinan untuk atapnya kami akan kembali ke sini kemungkinan besok pagi untuk ngasih atap ini di atas. Semoga untuk malam ini tidak hujan ya lur. Oke, sekarang kita pasang. Oke lur, ini sekarang ini sudah selesai untuk pemasakan jebakannya seperti ini. Dan ada satu lagi ya lur, ada ramuan khusus, racikan khusus untuk pemasangan jebakan agar si lebah cepat masuk ke dalam ya lur, agar cepat bersarang di kota ini. Nah, ini kami memberitahu kepada dulur-dulur semua. Untuk namanya sendiri saya kurang paham. Ini saya kasih tulisan yang di bawah ini. Saya kasih tulisan di bawah ini ya lur. Itu nanti dulur-dulur semua bisa beli di online shop, itu banyak. Pokoknya ketik aja yang tulisan yang di bawah tadi ya. Di situ di pencarian all shop kemungkinan banyak. Nah, untuk cara pemakaiannya kita ambil sedikit aja. Ini saya ambil sedikit. Ini kebetulan saya bawa, cuma enggak bawa sekalian bungkusnya ataupun botolnya. Pokoknya ini nah ini tinggal masangnya, diolesin aja di lubang keluar masuknya. Nah, olesin, nggak usah banyak, dikit aja, diolesin di lubang keluar masuknya. Bila perlu ya lur, bila perlu di dalamnya itu diolesin setiap nih yang paling penting yang atas ya lur, karena yang atas ini kemungkinan besar nanti kan dibuat untuk tempat tolonya. Jadi untuk yang atas, yang kayu yang atas ini diolesin merata juga lebih bagus. Itu nanti akan mempercepat lebah akan memasuki kotakan kita ini atau perangkap kita ini. Nah, ini saya olesin lagi. Jadi untuk menghadapkan lubang keluar masuk itu kami sarankan lebih bagusnya ya lor, hadap ke selatan sama ke selatan utara ya lor kayaknya. Pokoknya nggak berhadapan atau langsung terkena sinar matahari. Misalkan ke selatan sama utara untuk lubangnya. Terserah mau ngasih ke selatan atau utara, terserah dulu semua. Pokoknya jangan ke barat atau ke timur. Itu nanti akan menyebabkan si lebah kurang suka, karena dia langsung, misalkan dia sudah bersarang di situ pas waktu ke arah timur ya, naruhnya itu ke hadap timur gitu, otomatis kan matahari itu terbit dari timur, dia itu pas keluar masuk ada pencahayaan dari matahari, dia itu kurang suka seperti itu ya lor. Oke lor, kemungkinan untuk video ini cukup sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat dulur-dulur semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona.